Patah. Apaan tuh patah? Ayo, kamera roll, yuk. Ya Kak Feby, hari ini memenuhi undangan Mabes seperti apa? Aku mau menyatakan kalau aku adalah istri saya. Aku adalah Sugianto. Ini Suaranya adalah kenceng, pemeriksaan atau seperti apa hari ini? Pemeriksaan atau klarifikasi? Mau melaporkan? Ya, hari ini sebenarnya kan kita hari ini tepat tanggal 10 November 2022 kita ada berita panggilan di Polda Sumatera Selatan atas laporan dari Aris Rusdianto. Tapi kami memilih untuk datang ke Mabes Polri untuk mengadukan ke Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit untuk memberikan surat perlindungan hukum kepada beliau. Seperti itu. Oke Kak Feby, terkait kemarin klarifikasi dari pihak istri pertama dari AKBP ini seperti apa sih katanya? Kak Feby ini memasukkan data dari KUA Taman Sari ini seperti apa? Saya menikah dengan suami saya tidak pernah berpoligami, saya tidak pernah izin apapun nggak ada karena saya menikah sama suami saya adalah bujang, gitu. Kalau perihal bantahan dari KUA Taman Sari seperti apa? Mungkin saya bisa tambahkan ya. Kita belum tahu siapa istri pertama itu karena saya dinikahkan suami saya mengakunya bujang. Terdaftar sebagai Ibu Bayangkari nggak Kak Feby? Kan saya udah jelaskan umur saya waktu itu masih kecil banget, jadi saya tidak paham tentang kepolisian itu tidak mengerti. Tapi saya dinikahkan secara sah, agama saya ngikutin itu aja. Agama dan negara? Ya negara, saya nikah negara. Berarti tercatat ya? Tercatat. Tapi bantahan dari KUA Taman Sari gimana nih? Tidak adanya pernikahan. Oke ya. Yang kita harus pahami dulu kan apa sih syarat-syarat nikah begitu kan? Yep. Jadi biar jelas pers kita hari ini juga kita akan hadirkan bukti juga ya. Yep. Kan kalau misalnya kita masuk kepada rukun nikah kan itu harus ada mempelai. Yep. Nah, kita harus buktikan mempelainya siapa yang menikah kan begitu. Jadi di sini pada saat ke pernikahan itu inilah mempelai. Mempelainya ini ya. Tahan. Oke. Kiri. Ya. Inilah mempelainya. Kiri. Oke. Inilah kedua mempelainya. Terus apalagi rukun nikahnya kan begitu. Rukun nikahnya adalah harus ada walinya. Iya. Walinya siapa? Inilah walinya. Ini walinya ya. Mungkin Kak Feby bisa jelasin itu walinya siapa? Itu dari keluarga aku. Oh gitu. Yang ini dari keluarga aku, yang lainnya dari keluarga Aris ya. Ini pada saat penandatanganan buku nikah Tahun berapa tuh Bang? Iya. 2008. Tanggal? 25 Januari 2008 di KUA Taman Sari, Jakarta Barat. Nah, ini ada juga bukti kami bawa di sini pada saat saudara A. Rusdianto, karena pada saat pers sebelumnya surat kuasa hukum dari Aris Rusdianto mengatakan dia membenarkan adanya pernikahan antara Arus Rusdianto dengan Baby Sharon. Kami punya KTP-nya. KTP-nya adalah A. Rusdianto, lahir di Cilacap, tanggal kelahiran 28 April 1977. Dan kami juga punya bukti nih. Inilah kartu anggota Polri-nya. Di sini disebutkan Oke, tahan. kiri bang. Ya. Iya, nanti bisa diambil. Di sini disebutkan Aris Rusdianto ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya secara hukumnya kita sudah lengkap. Secara hukum Islamnya lengkap, secara kenegaranya sudah lengkap juga. Tapi terkait bantahan dari KUA Taman Sari gimana respon dari Pak Abang sebagai lawyer? Masalah bantahan kan seperti ini. Apakah Aris Rusdianto itu sama dengan Rusdianto? Rusdianto kan seperti itu. Kalau kita melihat dari foto-fotonya waktu foto pernikahan, bahkan pada saat yang saat ini Ini keluarga Aris. Ditanya ini keluarga saya. inilah yang Rusdianto yang dimaksud dalam buku ini. Ini kan tergantung masyarakat bagaimana menilai apakah Rusdianto itu sama dengan Aris Rusdianto. Kan seperti itu. Meskipun di sana pengakuannya tidak mengakui, tapi kita punya bukti-bukti yang lengkap di sini. Tapi terkait dengan dari istri pertama kan kalau yang di sana soal ibu-ibu Bayangkari itu pendaftaran Bayangkari gimana itu? Ibu Bayangkari harus terdaftar. Ya. Tanggapannya gimana? Karena kan waktu itu aku masih kurang paham. Umurku, aku dari kecil ketemu Aris. Benar-benar aku dari masih kecil. Umur berapa Kak? Sekitar 17 tahun. Jadi aku anak yatim piatu. Aku hidup dari kecil, aku dibimbing sama Aris. Sampai aku menikah dan sampai aku mempunyai anak. Itu menikah mempunyai anak dan aku hanya menurut dengar apa kata Aris. Nggak diurus Kak? Waktu 2009 saya melapor. Jadi waktu suami saya pindah ke Tanjung Pinang,
saya baru tahu di situ ada Bayangkari. Di situ ada Bayangkari, saya melapor ke Propam di tahun 2009. Tapi tidak ada 1 tahun tanggapan dari Propam, laporan saya di Propam itu tidak ada tanggapan. Dan 1 tahun Aris tidak pulang. Aris kembali ke saya untuk rujuk lah gitu, dan untuk rujuk dan Aris dan Melan itu datang ke saya meyakinkan sama saya kalau mereka itu sudah bercerai. Gitu, mereka sudah bercerai. Akhirnya si saudara Melan ini meyakinkan saya kalau Melan ini hanya mendampingi sebagai apa namanya, kedinasan. Karena saya waktu itu juga masih umur 20-an ya gitu. Saya cukup 21, dia sekitar segitulah. Akhirnya saya cukup dengar penjelasan dari saudara Aris dan saudara Melani, udah cukup. Berarti sebenarnya memang sudah mengenal Mbak Melani? Saya tidak mengenal. Saya tahu di 2009. Di 2009 waktu suami saya pindah ke Tanjung Pinang, kok suami saya nggak pulang-pulang. Suami saya bukan nggak pulang, kayak telepon susah, ini segala macem lah. Jadi saya datang, pas saya datang ke Tanjung Pinang diam-diam, di situ saya baru mengetahui ada saudara Melani. Mbak sendiri nggak ngikut ikatan tugas apa gimana Mbak? Kan biasanya kan kalau seorang istri ngikut suami. Saya tidak mengerti tentang kepolisian apalagi saya masih anak-anak kan. Jadi saya hanya ngikutin, ya udah ada yang melamar saya, menikah sama saya, ya sudah ikutin proses itu sudah menikah gitu. Kalau tentang polisi saya kurang, sekolah saya juga nggak setinggi-tinggi ini, jadi saya kurang paham. Oke, bicara pernikahan, adakah nafkah yang diterima Setelah pernikahan? Iya. Iya, tapi untuk saat ini dia sudah tidak menafkahi. Semenjak kapan? Sudah 1 tahun, 1 tahun setengah. Saya belum bercerai, saya masih status saya adalah ini suami sah saya. Terakhir komunikasi kapan? Yang bulan 7 dia datang tuh kemarin tuh. Bulan 7 dia datang. Dia datang dalam rangka apa, mungkin komunikasi? Suruh mencabut laporan saya yang di Polda. Laporan saya di Polda yang ini mana coba? Mana laporan? Pundak gua aja, Bu. Ini ya aku. Pundak gua aja pakai. Tahan Kak. Apa tentang apa? Ini dugaan tindak pidana menikah padahal diketahui ada larangan perkawinan secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 279 KUHP dan atau 280 KUHP. Dengan kakak ipar sendiri bagaimana? Kenapa? Dengan kakak ipar Taki Malik itu bagaimana? Dengan kakak ipar Taki Malik, ya semuanya bisa. Kenapa saya jadi ribut-ribut itu karena yang Taki Malik ini, gitu. Karena dia, karena si saudara itu yang sudah paham kan, saya juga pusing. Pokoknya itu perempuan itulah yang memasang foto-foto suami saya di media sosialnya, yang saya tanya kenapa tidak menikah malah marah-marahin saya, malah bilang ya saya bunting, kata kakaknya kakak iparnya Taki Malik itu, saya bunting sama Aris lah, masa sama bapak lo. Nah kayak gitu, jadi itu yang bikin saya jadi ngamuk juga. Komunikasinya kapan sama kakaknya Taki Malik? Kakak ipar. Kalau yang ribut itu Desember. Januari sorry. Desember. Dia masuk kalau dia hamil dari suami. Ya. Lihat kamera. Kak Feby sudah ada komunikasi dengan Pak Aris perihal kakaknya Taki? Iya, dia mengakui. Oh, udah mengakui? Tadinya kan nggak mau mengakui, saya punya bukti-bukti semua kok. Dia mengakui. Gitu. Ini nyambungin Mabes Polri, perihalnya untuk apa hari ini Bang? Ya hari ini kan kita terkait all up ya, atas laporan kami tadi itu. Nomor polisinya adalah Saya juga bingung, saya LP dilaporkan, ya. garing B garing 0075 garing Romawi 2 garing 2022 SPKT Bareskrim Polri, karena sampai saat ini sudah masuk 9 bulan. 9 bulan itu katanya terakhir beritanya adalah mau gelar perkara. Karena kan nanya kenapa belum sampai saat ini gelar perkara, dan sedangkan laporan di Polda Sumsel itu saat ini kita dipanggil ke sana. Jadi kita meminta perlindungan kepada Jenderal Polisi Listio Sigit sebenarnya untuk memberhentikan perkara ini, karena kan ini ranahnya keluarga. Sama seperti halnya kasus yang ada di Karawang waktu itu, ada istri pukul suami akhirnya dibebaskan oleh pengadilan. Kita minta seperti itu juga demi keadilan Feby Sairan. Oke, Polda Sumsel itu sendiri AKB melaporkan atas Dugaan apa? Dugaan apa? Kalau dalam laporannya sih isinya dugaan ini ya, penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui elektronik.
pasal 27 ayat 3. Karena kan Feby Seren menyatakan kalau dia adalah suami sahnya. Kan dia menolak. Makanya dari penolakan itulah dilaporlah Feby Seren. Gitu. Harinya kita hari ini mau ke sana. Tapi kita kesini dulu kan. Mbak, tapi sebelumnya komunikasinya baik-baik aja apa gimana Mbak? Aris kabur-kaburan. Jadi setiap saya ngomongin tentang anak apa segala macam, nafkah apa segala macam kan, pokoknya susah dihubungi lah gitu. Tapi dia tahu kalau dia punya anak dari Mbak. Ya kan saya menikah. Enggak, artinya kan tadi Mbak bilang kan dia ketika dimintain nafkah segala macam kabur-kaburan kan? Sudah 1 tahun setengah sejak menikah dengan kakak ipar Taki Malik. Kondisi anak sekarang bagaimana Mbak? Ya saya nggak, sebenarnya saya takut banget ngomongin anak karena anak saya udah mulai trauma ya, kayak malu dan nyampe sekarang minta homeschooling. Pendidikan mah aku ini, makanya saya sangat melindungi anak saya sekali. Ya saya minta hak anak saya sih. Cuman kalau saya pengen anak saya dilindungi aja sih di sini juga gitu. Ntar kita lapor ke KPA-nya. Usianya berapa Mbak? Pokoknya aku nggak mau bahas tentang itu. Yang jelas saya di pernikahan ini saya mempunyai anak dengan suami saya. Usianya berapa? Ya remaja lah pokoknya. Belasan tahun. Artinya Ya, Mbak sekarang ini istri belasan satu atau istri kedua ini? Kita nggak tahu istri ke-1, istri kedua nanti kita buktikan di pengadilan karena saya menikah Aris itu bujang. Ngakunya bujang. Bujang ya. Bujang. Bukan mengaku tapi dibuktikan dengan KTP Bujang. gitu lah. Saya nggak, kan saya tadi bilang saya tahu Melani itu di 2009. Setelah 1 tahun pernikahan ya? Ya, di 2009 itu baru saya tahu. Kenapa kemarin saya bilang, karena Aris juga hidup bersama sama saya sebelum saya menikah, dia sudah tinggal di rumah saya. Makanya saya bilang saya 19 tahun, 18 masuk 19 tahun hidup bersama karena dia udah sama saya. Cuman kalau di buku pernikahannya itu di tahun 2000, keluar bukunya di 2008. Sebenarnya kami hidup udah bersama. Berarti membantah semua pernyataan dari pihak KUA Iya, Taman Sari ya? Karena ini jelas. Feby hampir 11 tahun menikah dengan Aris. Bayangkan sendiri memang tidak ada panas. Lihat kamera Mbak. Kan Aris sudah menyampaikan di 2009. Di 2009 itu Kamera sini Mbak. Sini ya, di 2009 Aris sudah menyampaikan, saya tahu tentang adanya Melani, saya melaporkan ke Propam, dan 2010-nya mereka kembali, dan saya udah cukup. Melani bilang hanya mendampingi acara kedinasan, tidak lebih. Istrinya ya saya istrinya, gitu. Kalau masalah kedinasan, kalau misalnya karena saya tidak paham tentang hukum, ya saya percaya aja, ikut aja, gitu. Karena demi kebaikan, saya pikir, mungkin ini demi kata suami saya, ini demi kebaikan keluarga dan segala macam. Karena saya tidak paham tentang seperti itu, ya saya santai-santai aja. Pada saat itu nggak merasa dipermainkan? Kan saya nggak ngerti, Pak. Ini kan usia udah dewasa ya, 17, 18, 19 kan usia dewasa ya? Saya nggak ngerti. Oke, Mbak Melani, bisa lihat buku nikahnya dulu. Ya. Kanan dulu. Tengah kak, tengah, tahan, Berisik banget. Udah?